Nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memujinya, memohon perlindungan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari segala keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari segala kejelekan amal-amal perbuatan kita. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa bain ibadihi. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Senantiasa khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gemuruh kalimat takbir dan tahmid. Pada hari ini kita berkumpul dalam satu tujuan, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah melaksanakan salat, menundukkan di antara anggota badan kita yang paling tinggi, yakni kepala menghadap ke tanah, mensujudkan kepala kita, menjatuhkan kepala kita ke tanah untuk menandakan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwa hari ini kita berkumpul dengan hati yang tulus, menandakan bahwa hari ini kita menghilangkan semua, menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya, dan untuk menyaksikan, untuk mempersembahkan bahwa kita adalah hamba yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul untuk mengetahui bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak memiliki kepunyaan sama sekali di dunia ini. Anggota tubuh yang kita gunakan, tangan kita, pandangan mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga kita yang kita gunakan untuk mendengar, semua ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Yaumul Mizan, hari pertanggungjawaban. Semua umat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa. Segala pangkat dan jabatan tidak berguna lagi pada hari itu. Segala harta kemewahan tidak berguna lagi pada hari itu. Semua hanya ada padang mahsyar, padang yang tidak ada ketumbuhan. Semua manusia dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar pada hari ini, jemaah kaum muslimin, kita berkumpul dalam satu tujuan yang sama. Kita berkumpul dalam satu tujuan untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gapailah tujuan itu dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, baru rasanya kemarin kita melaksanakan Idul Fitri. Baru rasanya kita melaksanakan kemarin puasa. Kemudian kita memasuki bulan Zulhijjah, melaksanakan amal-amalan ibadah 10 hari yang lebih mulia dari hari-hari yang lain, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah. 9 hari telah kita lalui. Kemarin kita telah berpuasa di padang, kemarin kita telah berpuasa Arafah untuk mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita yang lalu, kemudian dosa yang akan datang. Maka kali ini kita berkumpul dalam satu naungan, yakni naungan Islam,
Pada hari ini gema takbir dan tasbih berkumandang, menyanjung dan memuji Allah Ta'ala, kemahabesarannya. Tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang mampu menandingi dan menyaingi kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipertanyakan dalam hati-hati kita, jikalau pada saat ini, pada saat detik ini, masih ada di antara kita yang menyombongkan karena hartanya, masih ada di antara kita yang membanggakan karena pangkat dan kedudukannya, masih ada di antara kita yang menyombongkan akan keilmuannya, maka dipertanyakan kalimat takbirnya Allahu Akbar. Kalimat takbir menandakan bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar. Maka dari itu tidak ada yang kita sombongkan. Apa yang perlu kita sombongkan, ikhwan? Apa yang perlu kita sombongkan, wahai jamaah sekalian? Yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah setetes dari luasnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwa kenikmatan dunia ini tidaklah hanya seperti kita mencelupkan jari kita ke lautan, kemudian kita mengangkat dan lihatlah dari tetesan itu, maka itulah nikmat dunia. Maka apa yang perlu kita sombongkan, wahai orang-orang yang memiliki harta dan jabatan, wahai orang-orang yang tidak mendapatkan sama sekali kenikmatan dunia ini, apa yang perlu kita sedihkan? Yang kita tidak dapatkan ini hanyalah setetes dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luasnya bagaikan lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kenikmatan yang luas di akhirat kelak. Pada hari ini, hari Idul Adha, kita mengingat bahwa suatu peristiwa yang besar terjadi, yakni di mana pada hari ini kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk mereka berhaji ke Baitullah. Dan puncak ibadah haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Secara makna dan hakikat, wukuf artinya berhenti. Ini mengisyaratkan segala yang semula bergerak suatu saat akan berhenti. Semua yang hidup akan mati. Arafah menjadi lambang padang mahsyar di saat seluruh umat manusia menghadap Allah dengan status yang sama, yaitu kita adalah hamba. Di Arafah inilah umat Islam diminta untuk berdiam, merenung dan mengintrospeksi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Arafah seorang hamba diharapkan bisa lebih mengenal dirinya dengan Allah sebagai Tuhannya, dan wukuf mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Di abad ke-15 yang lalu, pada tahun ke-10 Hijriyah, yang kita dengar dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi SAW kepada para umatnya, kepada para sahabatnya. Disinilah di padang Arafah, di atas gunung dengan ketinggian 200 kaki dengan sebutan Jabal Rahmah, Nabi SAW duduk di atas punggung unta. Beliau menyampaikan khutbah dengan kita dikenal khutbah wada kepada seluruh kaum muslimin pada saat itu, dengan khutbahnya yang berjudul Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qawli fa inni la adri la'alqakum ba'di 'ami hadza bihadzal mawqifi abadan. Rasulullah SAW menyampaikan dengan khutbahnya, wahai sekalian manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini tidak lagi bertemu dengan kalian semua. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum, wahai manusia, sesungguhnya darah harta kalian, amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kehormatan kalian adalah haram bagi kalian sebagaimana haramnya di bulan kalian ini, sebagaimana haramnya hari-hari kalian ini, dan sebagaimana haramnya di negeri kalian ini, yakni di Makkahul Mukarramah. Kemudian wasiat yang ketiga, innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian pasti akan menghadap Rabb kalian pada waktu itu. Kamu diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan-perbuatan kalian. Inna rabbakum ahad,
Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapa kalian adalah satu. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Sesungguhnya kalian adalah dari Adam, cucu Adam, dan Adam itu terbuat dari tanah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tuslimu ba'di, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah wafatku nanti. La tarju ba'di kuffaran yadribu ba'dukum kaba'din adi. Janganlah kalian kembali setelah aku sebagai orang kafir yang saling memukul, memenggal lehernya satu sama lain. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qawli wa'qiluh, dengarkanlah kata-kataku ini dan perhatikanlah. Ta'allamna anna kulla muslimin akhul muslim. Kamu tidak mengerti, kamu setiap muslim dan muslim yang lainnya adalah saudara. Fala yuhillu li amrin min akhihi illa ma atahu an tibin nafsi min fala tudlamu anfusakum. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu darah dari saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya, dan janganlah kamu menganiaya diri kalian sendiri. Ala hal balagtu, oh ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Allahumma syhid, wahai Allah, saksikanlah. Inilah sebagian khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, dan ini merupakan pesan yang sangat penting dan memberikan pengajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Khutbah tersebut menekankan pentingnya menjaga hubungan baik sesama manusia, menjaga kebersihan hati, memperhatikan hak-hak wanita, melarang riba, melarang perpecahan, memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya. Dan khutbah tersebut juga menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai sekalian jamaah kaum muslimin, setelah khutbah, setelah hujjatul wada yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa bulan kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, firman terakhir yang turun di muka bumi ini. Dalam surat Al-Maidah disebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini diturunkan, maka seketika itu pula Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Beliau kemudian menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kemudian akan ada kekurangan. Dari ayat tersebut Umar merasakan bahwa ajal Nabi telah dekat. Ketika syariat telah sempurna, maka wahyu pun akan terputus. Maka sesuai dengan dugaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Ia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sungguh aku sangat merasakan begitu sakit di kepalaku. Mungkin ini adalah efek dari ketika itu aku diracuni oleh salah seorang wanita Yahudi, kemudian aku memakan daging yang telah diracuni. Mungkin efeknya telah terasa sekarang. Inilah yang dirasakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau ditimpakan ujian yang begitu berat dengan racun yang telah berefek pada tubuh beliau, sehingga beliau bersakit, merasakan sakit yang amat pedih. Kemudian beliau pun sampai-sampai tidak lagi bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan sahabat-sahabat beliau. Maka suatu saat beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, sesungguhnya seorang hamba disuruh untuk memilih
antara dunia dan seisinya, ataukah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang begitu luas. Maka hamba tersebut lebih memilih untuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kepada Tuhannya yang Maha Esa. Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Menangis, wahai saudaraku sekalian. Para sahabat pun terheran, apa yang menyebabkan Abu Bakar menangis dengan khutbah yang disampaikan Nabi SAW tersebut. Maka hanya Abu Bakar, sahabat setia beliau, yang mengetahui bahwa itu adalah tanda bahwa ajal Rasulullah SAW semakin dekat. Maka setelah itu adalah perjumpaan terakhir Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka di bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW merasakan sakit yang sudah semakin memuncak. Beliau hanya bisa terbaring di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sakit yang amat perih. Dengan kesakitan beliau masih mengingat ummati. Beliau mengingat kita sebagai umatnya yang tidak melihat beliau, tidak hidup pada masa beliau, akan tapi kita beriman kepada beliau. Inilah umat yang paling dirindukan oleh Nabi SAW. Kemudian di hari wafatnya beliau, kota Madinah yang begitu indah menjadi gelap gulita. Seluruh sahabat berkumpul di rumah beliau. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu tidak ada di tempat Nabi SAW, sehingga dikirimlah salah seorang sahabat untuk mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Nabi SAW telah wafat. Kemudian beberapa kondisi sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib, mengisahkan bahwa pada saat wafatnya Nabi SAW, kakiku seakan-akan bersemut, kakiku seakan-akan tidak bisa lagi menopang diriku. Kakiku seakan-akan runtuh dan langit ini seakan-akan mengeluarkan petir yang begitu keras sehingga membuat kita menangis. Pada saat wafatnya Nabi SAW, kita dengar, kita tahu, kita kenal Umar bin Khattab, sahabat yang begitu tegas. Pada hari itu ia menyampaikan kepada para sahabat yang ada di rumah Nabi SAW, wallahi, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, maka demi Allah nanti akan Nabi kembali kemudian akan memenggal leher-leher kalian dengan perkataan kalian tersebut. Umar bin Khattab tidak yakin akan wafatnya Nabi SAW karena kecintaan beliau terhadap Nabi. Tidak yakin bahwa itu adalah kematian Nabi, padahal Nabi juga adalah seorang manusia yang kelak akan meninggal. Maka pada hari itu Umar bin Khattab terus menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seperti Musa alaihissalam. Ia pergi sebentar kemudian ia akan kembali dan ia akan memenggal leher-leher kalian dengan perkataan kalian bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Maka pada saat itu Abu Bakar pun datang. Abu Bakar datang daripada kediaman Aisyah radhiyallahu taala. Beliau masuk ke kamar Aisyah, membuka kain yang menutupi wajah Nabi SAW. Air mata beliau menangis. Air mata beliau terjatuh. Wahai Rasulullah, wahai orang yang sudah merasakan pahitnya dakwah, memperjuangkan din dengan harta nyawa beliau, pada hari ini engkau tidak akan lagi merasakan kematian untuk yang kedua kalinya. Engkau telah beristirahat dengan tenang di alam akhirat sana. Maka berdemi ayah dan ibuku, aku persembahkan bahwa engkau adalah manusia yang mulia. Maka kemudian ditutupnya lagi kain yang menutupi wajah Nabi SAW. Kemudian beliau keluar dan menghampiri Umar bin Khattab. Wahai Umar, duduk dan diamlah. Akan tapi Umar bin Khattab tidak menghiraukan perkataan Abu Bakar As-Siddiq, tidak menghiraukan Abu Bakar As-Siddiq. Maka seketika itu pula Abu Bakar menyampaikan, man kana minkum ya'budu Muhammad fa innahu qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, bahwa ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang kalian menyembah Allah, maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup dan tidak pernah akan mati, maha kekal. Maka dibacakanlah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul.
Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul seperti Rasul-Rasul yang lain, seperti manusia-manusia yang lain. Ia hidup dan dia juga akan wafat. Maka pada saat itulah Umar bin Khattab kemudian sadar bahwa Nabi SAW sudah benar-benar wafat. Maka Umar bin Khattab terjatuh, menghadapkan dirinya ke tanah, kemudian ia menangis, menyadari bahwa sahabat yang telah disayanginya, yang telah dilindunginya selama ini telah meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah dan peristiwa yang mengharukan. Hujjatul Wada menjadi khutbah perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Maka sungguh miris kita melihat fenomena di akhir zaman, ikhwan sekalian. Umat yang begitu dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit pula di antara mereka yang meremehkan sunnah-sunnahnya, meremehkan kewajiban-kewajiban mereka. Apakah ini umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini umat yang selama ini disebut-sebut di saat sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka ketika disebutkan nabi-nabi, mereka tidak bersalawat, sama sekali tidak mengenal sirah, sejarah tentang nabi-nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bergelimang dengan dosa dan maksiat, akan tapi tidak ada sedikit pun untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Waliyadzubillah. Maka di hari yang besar ini kaum muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi khotib mengingatkan untuk segera kita mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai hari-hari telah berlalu. Jangan sampai sebatas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya sebatas tenggorokan kita. Pada hari ini orang-orang kafir, mereka sadar berabad-abad yang lalu mereka berperang melawan umat kaum muslimin, akan tapi mereka sadar mereka sama sekali sampai kapanpun tidak dapat mengalahkan kaum muslimin dengan peperangan. Maka mereka mengambil inisiatif dengan peran al-ghazwul fikri, mencuci otak generasi-generasi kaum muslimin, melemahkan generasi-generasi kaum muslimin, sehingga mereka pun disebut menghancurkan kaum muslimin dari generasinya, dari dalam, agar lebih mudah untuk mereka kuasai. Maka itulah yang terjadi sekarang. Fenomena seorang murid yang membunuh gurunya, seorang anak membunuh orang tuanya tidak lagi asing di telinga-telinga kita. Sungguh miris. Di manakah adab-adab para penuntut ilmu generasi bangsa kita? Kita adalah seorang pendidik dan kita adalah orang yang dididik. Di mana letak adab-adab kita? Kita sudah mendapatkan gelar profesor, doktor dan sebagainya, akan tapi dengan mudahnya kita memakan uang yang tidak menjadi hak milik kita. Kita dengan mudahnya mengambil harta rakyat dengan tidak merasa bersalah. Maka inilah orang-orang yang ketika mereka belajar dulu, mereka hanya mementingkan kepintaran mereka tanpa memperhatikan adab, sehingga ilmu mereka menjadi perusak untuk diri mereka dan perusak untuk orang lain, dan tidak ada manfaat untuk ilmu-ilmu mereka sendiri. Alhamdulillah. Maka di akhir khutbah kaum muslimin, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan di dalam Islam hingga akhir wafat kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih dalam keadaan muslim, apakah kita masih bisa berkumpul bersama setelah ini, apakah kita masih bisa menunaikan ibadah kewajiban kita setelah ini. Tidak ada yang tahu tentang sakaratul maut. Maka senantiasa kita berharap untuk terus bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi